Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian pagi ini masih tetap semangat dan masih tetap keadaan sehat selalu ya. Oke, kita hari ini masuk pada pertemuan keempat, yaitu dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan dengan materi selanjutnya yaitu aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Kita lanjutkan. Nah, aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama communication channel, yang kedua serial communication, dan yang ketiga teknik transmisi. Kita bahas dulu yang pertama communication channel. Nah, communication channel ini adalah jalur lintas data. Di sini juga memiliki 3 bagian. Nah, itu yang pertama simplex, yang kedua half duplex, dan yang ketiga adalah full duplex. Kita bahas yang pertama dulu yaitu simplex. Simplex di sini adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya adalah TV dan radio. Nah, yang kedua yaitu half duplex. Di sini merupakan komunikasi yang dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian. Sistem komunikasi half duplex dapat mengirimkan data secara bolak-balik atau dua arah, tetapi pada satu saat hanya mengirimkan data pada satu arah saja. Proses untuk mengubah arah pengiriman memerlukan tambahan perangkat lunak dan memerlukan waktu yang disebut turnaround time. Dalam beberapa hal, turnaround time berkisar sampai milidetik. Apabila sering terjadi, akan menurunkan unjuk kerja rangkaian. Contohnya yaitu handy talkie. Nah, yang ketiga kita bahas full duplex. Di sini merupakan yang terakhir ya, full duplex. Nah, di sini komunikasi yang dilakukan secara dua arah, dapat menjadi pengirim dan juga penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Nah, seperti itu. Rangkaian full duplex di sini rangkaian yang dapat mengirim data dalam dua arah dalam waktu yang sama. Nah, dalam beberapa hal, dua kanal terpisah digunakan untuk pengiriman data masing-masing arah. Seringkali komunikasi full duplex digunakan untuk mengirimkan data secara serentak pada kedua arah tersebut. Nah, ini dilakukan untuk memperkecil turnaround time yang berakibat menurunnya waktu tanggapan dari komputer yang menggunakan komputer mini atau mikro. Nah, juga sering menggunakan operasi full duplex agar biaya tetap rendah. Contohnya yaitu handphone. Yang kedua, kita bahas tentang serial communication. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi harus dilakukan secara urut, harus lewat blok komunikasi. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama transceiver, yang kedua transmisi, dan yang ketiga ada receiver. Nah, kita bahas yang pertama dulu, transceiver. Di sini maksudnya adalah pihak yang mengirimkan informasi, misalkan pesawat telepon, telex, dan terminal dan lain-lain. Nah, tugasnya di sini apa? Tugasnya membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Nah, kita bahas yang kedua yaitu transmisi di sini. Transmisi di sini adalah media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima. Misalkan saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Nah, yang ketiga di sini adalah receiver. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah sebagai pihak yang menerima informasi. Misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Nah, kita bahas yang ketiga yaitu tentang teknik transmisinya ya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu pengiriman data tak sinkron dan pengiriman data sinkron. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pengiriman data tak sinkron atau asynchronous.
Nah, di sini maksudnya yaitu pada pengiriman data tak sinkron, setiap karakter dikirimkan sebagai satu kesatuan bebas, yang berarti bahwa waktu antara pengiriman bit terakhir dari sebuah karakter dan bit pertama dari karakter berikutnya tidak tetap. Nah, pengiriman data tak sinkron lebih sederhana dibandingkan pengiriman sinkron ya, karena hanya isyarat data saja yang dikirimkan. Detak penerima dibangkitkan secara lokal di dalam penerima dan tetap dijaga agar sesuai dengan detak pengirim yang menggunakan bit awal atau start bit dan bit terakhir stop bit yang dikirimkan dengan setiap karakter, seperti itu. Oke, kita bahas yang kedua yaitu pengiriman data sinkron atau synchronous. Nah, di sini maksudnya yaitu pada pengiriman data sinkron, sejumlah blok data dikirimkan secara kontinu tanpa bit awal atau akhir. Nah, detak pada penerima dioperasikan secara kontinu dan dikunci agar supaya sesuai dengan detak pengirim. Nah, untuk mendapat keadaan yang sesuai, informasi pendekatan harus dikirimkan lewat jalur bersama-sama dengan data yang memanfaatkan metode penyandian tertentu, sehingga informasi pendekatan dapat diikutsertakan atau dengan menggunakan modem yang menyandikan informasi pendekatan selama proses modulasi atau dengan menggunakan detak di dalam untaian antarmukanya. Data dikirimkan dengan laju tertentu dikendalikan oleh detak pengirim, sehingga pengirim harus mempunyai secret yang dapat mengawasandikan informasi detak yang diterima. Karena detak pengirim menentukan kecepatan pengirim dan penerima sinkronisasi dipertahankan. Nah, kanal mempunyai kemampuan untuk mengirimkan informasi pendetakan selain data yang harus dikirimkan. Nah, di sini disebut adalah kanal isochronous. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian kumpulkan kembali di hari Sabtu di dalam double folio ya, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Oke, tugasnya yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan kelebihan serta kekurangan pada aspek-aspek komunikasi data dan suara berikut. Nah, maksudnya di sini kan ada 3 bagian aspek nih. Di sini ada communication channel, ada serial communication dan teknik transmisi. Nah, dari ketiganya ini memiliki kelebihan dan kekurangan buat semuanya. Nah, dari ketiga ini buat masing-masing kelebihan serta kekurangannya ya. Jadi communication channel memiliki kelebihan dan kekurangan, dan yang kedua yaitu serial communication memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Yang ketiga juga teknik transmisi memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Sebutkan dan jelaskan, tolong ya, buat di dalam double folio. Oke. Jika kurang jelas atau kurang paham, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nah, sekian dari pertemuan kita hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.